Halo semuanya, selamat datang di video tutorial cara menggunakan PsychoPy untuk menjalankan eksperimen berbasis IAPS atau International Affective Picture System, yang artinya adalah penilaian emosi terhadap gambar. Nah, sebelum itu, perkenalkan, saya Faturunada Faradisa Saila dari kelas F mata kuliah Metodologi Eksperimen Psikologi Universitas Brawijaya. Nah, pada kesempatan kali ini, uh, saya akan menjelaskan tentang IAPS. Nah, teman-teman langsung saja membuka folder bahan praktikum IAPS. Kemudian teman-teman klik IAPS final ini. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, pada tampilan IAPS yang sudah final di folder tadi akan seperti ini. Nah, kemudian kita coba pilot ya. Nah, di layar akan muncul seperti ini. Nah, jadi teman-teman, dalam eksperimen ini, Anda akan diperlihatkan sejumlah gambar, lalu diminta untuk menilai reaksi emosional Anda terhadap setiap gambar yang muncul tersebut. Pada layar akan muncul dua baris ikon wajah yang digunakan sebagai alat untuk penilaian. Baris ikon bagian atas menggambarkan sejauh mana Anda merasakan kesenangan saat melihat gambar. Jadi semakin ke kanan, ikon tersebut semakin lebar. Berarti gambar tersebut membuat Anda semakin lebih senang, bahagia, atau nyaman. Dan semakin ke kiri, ikon dengan ekspresi yang netral atau tidak senang, berarti gambar membuat Anda merasa tidak nyaman, bosan, atau terganggu. Kemudian untuk baris ikon bagian bawah, ini menunjukkan tingkat intensitas emosi atau arousal yang Anda rasakan. Jadi semakin ke kanan, berarti perasaan Anda semakin aktif, terpicu, dan bersemangat saat melihat gambar tersebut. Sebaliknya, semakin ke kiri berarti perasaan Anda cenderung tenang, rileks, atau bahkan mengantuk. Nah, kemudian uh, Anda bisa mengisi slide berikut ini sesuai dengan gambar yang tadi. Ini contoh yang kedua. Jadi ini gambarnya kucing. Saat Anda melihat gambar kucing, Anda bisa mengisi bagaimana perasaan Anda saat melihat gambar tersebut. Misalkan aku senang, kemudian hatiku. Nah, kemudian bagaimana saya ingin mengubah gambar tersebut supaya sesuai dengan gambar yang saya inginkan. Teman-teman bisa langsung aja klik ini. Nah, teman-teman bisa langsung mengisi ini. Nah, kemudian teman-teman klik loop variable saja. Kemudian di praktek dulu ini. Jadi, nah ini. Sebelum itu, saya ingin merubah gambar seperti yang ada di gambar modul 2 ini. Nah, karena tadi gambarnya adalah seperti ini, jadi saya ingin mengubah gambarnya seperti ini. Nah, di sini tertera kode-kode. Maksud dari kode ini adalah menyesuaikan dengan positive high, kemudian positive low, dan lain sebagainya. Itu adalah kategori emosi yang tertera pada kode ini. Nah, positive high ini yang aku pilih adalah yang ini. Positive high dengan kode 1710. Ini adalah gambar positif dengan intensitas tinggi. Yang aku gunakan adalah aktivitas energik atau orang yang tertawa. Kemudian, untuk positif low di sini dengan kode 1460, ini adalah gambar positif intensitas rendah. Yang aku gunakan adalah pemandangan yang tenang. Kemudian lanjut dengan netral high, ini adalah juara kemenangan dengan kode 7497. Kemudian ini adalah netral low dengan kode 2635. Kemudian ini adalah
negatif flow ini adalah gambar negatif berintensitas rendah. Kayak yang aku pilih adalah gambar kesepian atau tempat sepi. Kemudian yang terakhir adalah kode 3400 ini adalah negatif light, gambar negatif dengan intensitas yang tinggi. Seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian jika teman-teman ingin mengubah gambar tersebut, klik gambar yang ingin kalian ubah. Misalkan di sini aku search kemudian gambar 2. Kemudian karena di stimulus coding ini ada nama-namanya, jadi teman-teman bisa disesuaikan dengan kategorisasi yang sudah saya jelaskan tadi. Misal di sini aku ingin pilih gambar intensitas tinggi. Nah ini caranya aku pilih, klik kanan, kemudian klik copy as path. Terus di sini teman-teman bisa mengganti dan salin di situ. Nah seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami? Oke, bisa ya. Dan seterusnya hingga nomor yang ketujuh yaitu negatif flow. Seperti itu. Nah, untuk itu kita bisa memasukkan di sini. Jadi teman-teman klik yang ini. Teman-teman bisa klik yang ini. Kemudian cara menggantinya adalah kita klik ini. Kemudian kita klik loop variable. Kemudian praktik position. Oke, sudah. Setelah itu kita lihat apakah gambar sudah berganti atau tidak. Nah, ini gambar yang sudah aku pilih tadi. Ini adalah gambar yang aku pilih menjadi negatif flow. Itu tadi sudah terganti ya teman-teman dari gambar yang sebelumnya. Nah, ini gambar yang netral. Ini gambar yang negatif high dan seterusnya teman-teman. Jadi seperti itu cara mengganti stimulus gambar dengan benar. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke tutorial cara mengubah data eksperimen info. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menambahkan atau bahkan mengurangi identitas atau informasi mengenai partisipan. Gitu. Misalkan di sini nama usia saya ganti menjadi asal 15 itu dari mana. Kemudian misal teman-teman mau menambahkan jenis kelamin, itu tidak apa-apa. Atau teman-teman bisa mengurangi juga tidak apa-apa. Tapi tidak hanya itu, kita juga harus ke data untuk mengecek apakah dia berganti atau tidak. Nah di sini yang ini sudah betul nama, tapi di sini masih usia. Sedangkan saya ingin menggantinya dengan asal. Kita bisa langsung saja mengganti ini dengan asal. Nah, nanti akan otomatis langsung terganti. Seperti itu. Nah, kita cek ya. Kita klik pilot, kemudian ini masih login. Nah, tadi awalnya adalah nama dan juga usia. Sekarang saya ganti menjadi nama dan asal. Nah, untuk cara menggantinya adalah seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kita akan masuk ke tutorial cara mengganti background gambar. Nah, tadi background gambarnya adalah berwarna biru. Kemudian saya ingin mengubah backgroundnya dengan warna tertentu misal. Teman-teman bisa pilih warna gambar yang ingin teman-teman inginkan gitu. Misalkan saya ingin mengganti dengan warna, nah ini misalnya brown. Kemudian kita lihat apakah dia berganti warnanya.
Nah, sudah terlihat ya teman-teman bahwa tadi warnanya adalah biru, kemudian diganti menjadi merah dan sudah ada hasilnya itu warnanya merah. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk ke tutorial cara menghapus rutin atau memunculkan rutin. Nah, teman-teman bisa berfokus pada flow atau bagian bawah. Nah, di sini teman-teman pilih salah satu yang ingin teman-teman hapus. Misalkan di sini saya ingin menghapus eh, yang ini, example and. Cara menghapusnya adalah teman-teman bisa klik kanan, kemudian klik remove. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman ingin menambahkan rutin, teman-teman bisa klik enter, kemudian klik new. Oke, teman-teman bisa mengisi di mana aja. Dengan caranya adalah mengklik ini, bulat-bulat yang sudah uh, disediakan oleh software ini. Kemudian kita lanjut ke tutorial cara mengubah instruksi umum. Jadi misal di sini saya ingin mengubah instruksinya. Nah ini ada teks namanya instruksi seperti ini dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mengubah atau ya mengganti kata-katanya. Misalkan di sini saya ingin mengubah atau menambahi kata-katanya. Nah, seperti ini. Misalkan saya ingin menambahkan kata-kata kerjakan dengan baik. Kemudian di sini saya ingin mengganti ketik spasi untuk lanjut. Nah, seperti ini. Dan kita bisa lihat di pilotnya apakah instruksi tadi sudah terganti atau tidak. Nah, ini di sini sudah ada kerjakan dengan baik, kemudian tekan spasi untuk lanjut, dan lain sebagainya. Itu dia cara mengganti atau mengubah kata-kata instruksi umum sesuai dengan yang ingin Anda cantumkan di layar, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke, itu dia tutorial cara menggunakan PsychoPy dengan eksperimen IELTS. Nah, melalui langkah-langkah ini, teman-teman semua akan belajar bagaimana mengelola dan memodifikasi eksperimen IELTS menggunakan PsychoPy. Mulai dari mengganti stimulus gambar, kemudian menyesuaikan variabel input, atau data demografis, atau informasi dari partisipan yang teman-teman ketahui, hingga memodifikasi background dan juga tampilan antarmuka dari eksperimen. Nah, tujuan akhirnya adalah agar teman-teman dapat memahami bagaimana sistem IELTS bekerja dalam mengukur valence atau tingkat kesenangan atau arousal tingkat energi emosional ketika seseorang melihat rangsangan visual tertentu. Nah, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.